sebelum kita melakukan sesi konseling kita hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan rasa terima kasih saya. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi konseling. Sebelum kita lanjut untuk bercerita, sharing-sharing cerita, boleh perkenalkan diri dulu? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andina Aulia Kusina, saya akrab dipanggil Aul. Oke. Langsung aja kita mulai ke sesi konselnya ya, Aul. Jadi kamu akhir-akhir ini lagi ada kesibukan apa nih? Aku di rumah itu lagi sibuk mempersiapkan kuliah, tapi di balik aku lagi mempersiapkan kuliah, aku juga lagi bantu-bantu keluarga nih, karena kan yang di rumah itu mama sama mbak aku tuh kan kerja, jadi aku yang bertugas sebagai seorang kakak di rumah. Aku juga jagain adik, jadi aku urusin rumah juga sambil kayak nyiapin untuk kuliah. Berarti kamu menyiapkan perkuliahan, apa aja yang harus disiapin sembari mengasuh adik ya? Iya betul. Kalau boleh tahu adik kamu ada berapa? Oh, adik aku ada 2, tapi dia itu yang satu udah SD, udah lumayan gede, jadi dia masih bisa ngurus dirinya sendiri lah ya. Tapi yang 4 tahun ini masih susah banget diaturnya, kadang capek banget ngurusin anak umur segitu. Jadi kayak ya biasa aja sih Kak, nyuapin anak kecil gitu, terus kayak ajak main gitu. Untuk kamu menyiapkan kuliah itu, kamu udah berapa lama? Maksudnya kamu kan untuk menyiapkan perkuliahan tuh cukup lama ya, atau kamu mungkin menyiapkan perkuliahan itu dari kelas 1 atau mungkin hektiknya tuh baru di kelas 12 itu? Ini aku cerita dari awal ya Kak. Jadi untuk aku mau masuk ke perguruan tinggi itu aku benar-benar usahain untuk aku pengen banget masuk ke perguruan tinggi negeri Kak. Jadi aku bener-bener kayak dari awal tuh aku emang mau masuk PTN. Nah aku tuh tipe anak yang males tes lagi Kak gitu, maaf aja gitu kan. Jadi aku pengennya yang kayak just gitu masuk pakai rapot aja. Jadi kayak sekarang tuh namanya SNBP ya Kak. Aku tuh pengen banget masuk SNBP, terus masuk PTN lewat jalur SNBP. Dari kelas 10 itu udah aku kayak siapin tuh bener-bener yang kayak nilainya tuh kan kalau di SNBP itu kan nilainya harus naik terus ya Kak, kayak nggak boleh turun gitu. Jadi aku tuh dari kelas 10 bener-bener yang kayak dibilang ambis juga tuh enggak sih Kak, tapi aku berusaha buat si nilai aku ini tuh nggak turun aja di rapot, karena kan kayak SNBP tuh ngeliat banget nilai rapotnya kan turunnya naiknya gitu. Dan kebetulan aku tuh suka banget di bidang sastra Kak, jadi kayak aku juga ikut-ikut lomba yang berbau sastra. Aku ikut lomba baca puisi, terus kayak lomba-lomba pantun gitu. Terus aku juga aktif di organisasi teater gitu, namanya Teater Pelajar Indonesia yang di luar sekolah. Aku ikut supaya kayak aku tuh mantepin jurusan kesastraan aku ini gitu. Ya kayak itu sih Kak, aku pengennya lewat jalur rapot dengan cara nggak usah tes lagi gitu. Jadi aku nyiapin dari kelas 10 bener-bener nilainya nggak boleh turun gitu. Berarti udah masuk eligible ya? Iya, alhamdulillah. Eligible berapa? Aku 84 Kak. Keren. Karena maksudnya kamu SMA, sekolah, belajar nilai sambil ikutin lomba-lomba kayak gitu, pasti capek banget. Iya betul banget Kak. Dan nyarinya tuh juga nggak gampang sih, kayak lomba-lomba kayak gitu kan adanya online ya. Kalau online tuh kadang sertif itu kadang-kadang gitu sih Kak. Iya benar. Untuk perjuangan kamu ini kan itu bisa dibilang perjuangan yang karena kamu udah sadar dari awal masuk SMA, kamu udah mantepin buat harus masuk SNBP, harus masuk eligible, harus bisa dapetin PTN gitu kan. Nah pasti kan dibalik itu kan nggak lurus-lurus aja, pasti ada kesusahannya, ada kesulitannya, ada tantangannya. Ada nggak apa yang kamu, perasaan kamu saat melakukan perjuangan itu? Jujur ini aku ceritanya agak sedih banget ya. Dari kelas 10 tuh aku tuh kayak emang kondisi ekonomi keluarga aku tuh kurang ya Kak. Dan aku tuh dari kelas 10 tuh kayak jualan gitu Kak di sekolah. Terus aku tuh kayak jualan keliling-keliling. Jadi tuh aku tuh sistemnya sih PO ya Kak, tapi tuh dengan si jualan ini udah dipesan sama orang-orang, jadi itu kan aku tuh nganterin dari teman-teman aku tuh ujung ke ujung kelas. Jadi kayak aku setiap istirahat tuh nggak istirahat, jadi aku tuh kayak nganterin pesanan-pesanan gitu, kayak buat jajan juga kan. Terus
dengan kayak aku berjualan kayak gitu, aku mikir kayak ya Allah, aku pengen jadi orang sukses gitu, biar kayak istirahat aku tuh bisa buat aku istirahat, bisa makan ke kantin bareng teman-teman. Jadi kayak aduh, aku pengen nangis kayak aku tuh nggak usah yang kayak kerja keras gitu kak buat dapat uang jajan gitu. Terus itu kan kelas 10 ya kak. Nah kelas 11 ini almarhum ayah aku tuh sempet di PHK gitu dari kerjaannya. Nah itu kan makin turun tuh kak ekonominya. Terus dengan kayak gitu aku berpikir lagi kayak aduh gimana ya, masuk perguruan tinggi negeri itu kan mahal ya kak, kalau misalnya kita nggak apa namanya nggak dapat beasiswa ataupun nggak dapat jalur yang kayak gitu kan bisa mandiri tuh kan mahal banget. Nah aku tuh berpikir lagi dari situ kayak kayaknya nggak bisa nih, aku harus masuk, pokoknya gimana pun caranya aku harus masuk PTN dengan cara SNBP itu, karena kan dengar-dengar kalau jalur SNBP itu tuh dia jalur yang paling murah kak harganya. Jadi aku benar-benar berusaha banget dari situ. Nah kelas 12 akhir kemarin kak, itu tuh aku bener-bener kayak lagi sibuk, karena kan itu kan ada TKA ya kak tahun aku tuh kemarin. Jujur itu di situ aku pusing banget kak, kayak yang waduh ada TKA, terus kalau misalnya aku nggak lolos SNBP aku belajar UTBK juga, di situ stres banget kak. Terus ditambah lagi akhir Desember tuh ayah aku masuk rumah sakit, masuk ICU kak. Terus Januarinya ayah aku meninggal gitu kayak sedih banget. Jadi kayak aku makin mikir gitu, kayak aku udah nggak ada ayah nih kan, kayak aku udah nggak ada ayah, kayak aku harus tunjukin gitu kalau aku tuh bisa gitu. Terus gak lama kemudian udah daftar kayak gitu, udah bikin akun. Akhirnya aku coba ya, walaupun kayak istilah tuh kayak ya SMP tuh bener-bener jalur tergoib ya kak, dibilangnya jalur langit lah gitu. Kayak orang-orang bilang kayak udah sih apa namanya kerja dulu aja gitu, tapi aku nggak mau kak itu. Aku tuh pengen banget banggain ayah aku kayak yang udah nggak ada gitu. Kayak aku pengennya kayak ayah aku tahu gitu kalau aku tuh udah bisa nih aku masuk negeri loh gitu, tanpa kayak bayar apapun gitu. Aku udah bisa nih, aku pengen gitu bikin. Dan ternyata alhamdulillah kak, aku masuk ke PTN yang aku mau, jurusan yang aku mau, dan aku dapat beasiswa juga. Jadi UKT aku itu 0% dan aku dapat uang saku juga kak. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah, ternyata nggak sia-sia sih perjuangan kamu sama ini untuk membuktikan ke almarhum ayah. Berarti kamu tantangannya ada di ekonomi dan kehilangan ayah ya, itu berat banget pastinya. Untuk sampai di titik sekarang kamu udah bisa buktiin ke ayah kamu, ke mama, ke kakak, ke adik-adik, ke teman-teman juga kalau kamu ternyata bisa, usaha kamu nggak sia-sia. Kamu pasti balik lagi ke topik awal yang kamu bilang, nyebutin kalau kamu ini sekolah sambil jualan PO itu pasti kan juga butuh waktu kan. Iya benar. Ngulangin waktu, tenaga, pikiran juga, gimana muter otak gimana supaya bisa laku. Itu benar-benar kamu apa nugas sekolah, ngerjain tugas, kerja kelompok juga pasti ada kan. Tapi kamu harus dibalik itu harus juga mempersiapkan jualan, mempersiapkan untuk kuliah, itu pasti nggak gampang. Tapi kamu udah sampai di titik ini, udah bisa lanjut kuliah tanpa mikirin beban, udah bisa banggain keluarga, semuanya nggak sia-sia keren juga. Terus kamu jadi juga dapat pengalaman karena kamu tadi bilang untuk masuk SNBP kamu harus ikut teater, apa namanya lomba-lomba, gabung ke tapi komunitas teater itu di se-Jawa Barat atau di Depok? Itu di Depok sih kak. Tapi waktu itu aku pas tampil tuh se Depok ada, Jakarta ada, Nasional berarti ya? nggak sampai sih kak, tapi udah banyak gitu dari kota-kota lain gitu. Keren banget itu, pasti ke sia-sia akhirnya. Masih ada yang mau diceritain mungkin? Mungkin rasanya Ini aja sih kak, dulu tuh pas aku yang tambahin yang tadi aku jualin itu, dulu tuh kak pas aku kelas 10 itu aku jualan tuh bener-bener kayak capek banget. Dan aku tuh pas naruhin pesanan itu aku sampai mimisan kak di jalan. Semua itu sedih banget sih, kayak kecapean apa? iya kecapean aku kak. Kayak maksudnya tuh kan aku kan gak istirahat ya, kalau misalnya istirahat tuh aku nyari-nyari waktu jam kos gitu kak buat makan. Nah itu tuh aku pas nganter-nganterin itu
aku di jalan kayak nggak sadar juga, tiba-tiba temen aku bilang kayak Ul itu berdarah hidung lo gitu. Terus kayak aku terus kayak kaget. Terus aku kayak kayak ya Allah kok kayak sedih banget ya, kayak maksudnya tuh kayak sampai segininya banget loh lagi jualan tiba-tiba sakit gitu. Itu kan berat banget kan, jadi kayak kamu juga nggak sadar Betul. kalau diri kamu tuh sebenarnya sakit juga, Iya, butuh diperhatikan, tapi kamu bisa menyampingkan itu semua biar perjuangan kamu tetap berjalan lancar. Pada akhirnya nggak ada yang sia-sia sama pajak Iya, benar. perjuangan kamu sama ini. Bahwa kita harus susah payah dulu di awal untuk mencapai kemudahan di akhir. Kayak istilahnya kita harus bersakit-sakit berakiat-akitan dulu ya kak, apa sih yang peribahasa itu, kayak sakit-sakit dulu kita tuh baru kita nanti bisa ngerasain dari hasil kita sendiri. Kamu termasuk orang yang hebat dan kuat juga, karena kamu pasti kok jarang ada orang yang berpikiran dari awal udah, karena namanya manusia kan berubah-ubah ya, dari awal kita bilang A, iya, tapi di tengah-tengah kita bilang B, di akhir ke C, tapi hasilnya di D. Kamu udah fokusin, dari awal masuk SMA kamu udah fokusin bahwa kamu mau ke A, di kelas 11 kamu di A, tetap di kelas 12 di A, dan akhirnya kamu tetap di pilihan A. Dan itu tuh nggak sia-sia juga, karena kamu walaupun nyita waktu kamu banyak, tenaga kamu banyak, pikiran banyak, sampai kamu badan kamu rasain sakit batin, sakit fisik, tapi kamu tetap dapetin apa yang kamu mau sesuai rasa harapan kamu. Jadi kalau misalkan nanti di akhir kamu capek atau merasa menyesali pilihan kamu, kan memang manusia kan pasti ada, kalau mengalami kesulitan pasti rasa harusnya gue nggak kayak gini, pasti gitu kan. Tapi kamu jangan ada pikiran kayak gitu, karena kamu harus lihat ke belakang. Iya benar banget. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang sedih nih, bikin kamu sedih, kamu Perjuangan makasih banget ya kak, aku lega banget karena selama ini kayak aku mau cerita juga, kayak mungkin bagi teman-teman aku kalau aku cerita kayak gini kayak ya emang kayak gitulah perjuangan kita juga sama-sama. Mungkin kalau teman sebaya kayak gitu ya kak, atau kayak ya udah sama aja kita juga semua ya lu enak masuk PTN. Kadang aku tuh mau cerita ke teman-teman juga kayak ya bingung sih kak, karena kan mereka juga ngalamin hal yang sama gitu. berat hati, takut nambahin beban mereka ya. Mungkin ada perasaan yang masih mau diungkapin. Aku ini aja sih kak, kayak masih belum terima gitu sih kak, kalau misalnya aku masuk PTN tapi kayak aku nggak bisa ngeliat reaksi ayah aku almarhum gitu kak. Jadi kayak aku ngerasa kayak kenapa ya gitu, aku nggak bisa ya kayak ngasih pengumuman, kayak kan banyak ya kak di tren-tren di media sosial kayak buka pengumuman baru orang tua gitu, pengen banget kayak gitu, tapi ternyata rezekinya aku bukannya sendiri gitu kak. Jadi kayak masih ngerasa kayak sedih gitu, kayak enggak, maksudnya tuh almarhum tuh nggak ngelihat langsung, dan aku juga nggak ngelihat langsung almarhum tuh kayak senangnya gitu. Aku pengennya sih ngeliat, karena pas awal masuk SMP tuh almarhum ayah aku tuh selalu kayak yang bener-bener dukung aku, apalagi ini gitu kak, apalagi beliau tahu kalau aku tuh lolos gitu, pasti bangga banget gitu. Kamu udah keren banget, walaupun ayah kamu nggak bisa lihat, tapi pasti beliau juga ngerasain gitu ya. Beliau juga tahu perjuangan kamu nggak bakalan berakhir sia-sia, walaupun nggak bisa lihat secara pasti di atasannya dia, beliau bisa ngerasain perjuangan kamu akhirnya hasilnya seperti apa. Itu tuh sih sedih aja sih kak. Makasih banyak ya kak, udah aku plong banget nih kayak ini namanya konsultasi gratis ya, jadi kayak plong banget, enak gitu didengerin jadinya. Mungkin nanti kita bisa lanjut sharing cerita lebih dalam. Mungkin kalau misalkan kamu mau cerita dikit-dikit tentang keseharian juga boleh. Makasih banyak ya kak. Sama. Aku ngerasa plong banget, dari namanya udah bertahun-tahun ya kak, aku pendem sendiri gitu. Jadi kayak hari ini aku jadi banyak ngomong sendiri. Makasih banyak ya kak. Jangan
kalau misalkan nanti di depan ada kesulitan jangan berkecil hati, jangan sedih, tetap jalanin apa yang udah kamu pilih, apa yang kamu tentuin. Semoga kedepannya bisa lebih mudah, lebih lancar tanpa beban yang sangat berat. Dan semoga kamu bisa menjadi orang sukses seperti apa yang kamu suka. Makasih Kak. Selamat sore. Selamat sore Kak.